Ya, pemirsa masih di Idea Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan sampaikan saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Indra Sen dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham yang direkomendasikan ada Tower, kemudian juga ada Teens, Breeze, kemudian juga ada Raja. Semuanya direkomendasikan buy. Untuk Tower, supportnya di 1100, resistennya ada di 1150. Teens di 1500, resistennya di 1630, ada Breeze di 2450, support dan resistennya di 2600, dan Raja supportnya di 240, resistennya ada di 260. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Indra, kita lanjutkan kembali Pak, tapi kita jawab penelpon terlebih dahulu Pak Indra. Halo, dengan Baik. siapa di mana? Giantoro Bandung. Pak Giantoro, sudah ada Pak Indra, silakan Pak Giantoro. Selamat sore Pak Indra. Pak Indra, saya mohon bantuan sarannya untuk saham Friend yang mau red issue. Kan perbandingannya sudah keluar, posisi saya punya di harga 90. Kalau menurut Pak Indra, mending ditebus atau enggak Pak? Atau dijual dengan posisi harga yang mendekatin ini Pak, harga 100 atau 100 lebih Pak? Baik. Yang satu lagi BABP Pak, saya punya di harga 95. Support dan resistennya berapa Pak dalam bulan ini Pak? Baik, itu saja Pak Giantoro. Iya cukup Pak David, terima kasih. Terima kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung. Mungkin langsung saja Pak Indra, untuk Friend, ini terkait juga dengan Raikisunya. Bagaimana rekomendasi Anda? Audionya nggak masuk, saya bisa diulang pertanyaannya. Ya. Pertanyaan dari Pak Giantoro yang ada di Bandung, ini sudah ambil posisi Friend Pak Indra di 90. Mohon analisisnya terkait juga dengan rencana Raikisunya. Apakah ini layak untuk ditebus atau dijual saja Pak Indra? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Giantoro. Terkait dengan Friend di harga 90, seperti Bapak ketahui bahwa Friend akan melakukan aksi kalkulasi di harga 120 terkait penebusannya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah rasionya yang cukup besar ya berbanding dengan REC-nya. Nah, saya sarankan apabila Bapak tertarik untuk menebus REC-nya, itu boleh ditebus. Nah, tinggal Bapak mencari kira-kira efek harga berapa yang Bapak layak gitu loh. Karena kita tahu efek dilusi daripada saham Friend ini hanya 2%. Nah, saya sarankan juga apabila Bapak mengeksekusi REC-nya, Bapak juga mengeksekusi warrant-nya. Jadi, kepemilikan Bapak lebih besar seperti itu. Tapi kita mengingat harga REC issue dan harga tembus warrant-nya dibandingkan harga pasar saat ini yang masih di harga 90 atau 89, harga saham Friend masih atraktif Pak. Seperti itu. Baik, selain Friend ada BABP di 95, support dan resistennya, Pak Indra? Iya, oke, terima kasih. Untuk BABP, hari ini ditutup 87 Pak, melemah di 1,1%. Iya, saya lihat polanya ini kurang menarik ya, kayak flank gitu, kayak bendera ya. Saran saya sih, Bapak berhati-hati di rentang support levelnya itu ada di rentang di 80 Pak. Nah, apabila dia tidak mampu bertahan di rentang sampai menyentuh support 80, saya sarankan Bapak mengurangi posisi ataupun cut loss. Seperti itu Pak. Baik, tampaknya Pak Giantoro lebih ke arah saham-saham small cap Pak Indra. Sebelumnya Friend juga sudah mengalami penguatan signifikan Pak Indra terkait dengan rencana Raikisu bergulir. Respon dari para investor cukup signifikan, tapi hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Giantoro yang ada di Bandung, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Indra, tadi juga kita sampaikan saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Salah satunya adalah saham Breeze, Pak Indra. Kebetulan dari pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, kalau tidak salah saya sudah baca tadi ada yang menanyakan Breeze, Pak Indra, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Breeze sudah ambil posisi di 2370 prospeknya, tapi ini tampaknya lebih ke arah jangka menengah dan jangka panjang ini sampai dengan akhir tahun, Pak Indra, 2370 Pak. Baik, terima kasih. Untuk Breeze seperti kita tahu saat ini hari ini itu penguat ya. Nah, saya setuju apabila mengakomodasi saham Breeze untuk long term, karena saya lihat pembiayaan syariah ini ke depannya akan cukup berkembang ya. Yang mana kita tahu mayoritas kita kan bentuknya Islam dan juga
praktek ekonomi syariah ini akan cepat mudah diterapkan di sistem ekonomi kita. Nah, apalagi kita juga melihat bahwa BRIS ini merupakan konsorsium dari perbankan syariah yang di-merger menjadi satu. Nah, jadi cukup positif untuk jangka long term. Saya sih mungkin tentang target akhir tahunnya saya optimis masih BRIS ini bisa mampu menguat kembali ke rentang 3.000, level 3.000 Mas, seperti itu. Baik. Bisa menembus ke level tertinggi yang sudah ditembus sebelumnya, Pak Indra? Betul seperti itu, Mas. Ketika sudah ambil posisi di 2370, di hold saja begitu ya, Pak? Betul. Ya, hari ini sudah menguat di 2460, sudah profit sebenarnya, tapi potensi sampai dengan akhir tahun bisa kembali menembus ke level 3000-an. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Ibu Eli, ini tanpa menyebutkan lokasi. Oh, ternyata di Surabaya, Pak Indra. Saya lihat lokasi dari pertanyaan sebelumnya. Saya punya asa di 2210. Apakah bisa di hold? Level stop loss di berapa? Analisis Anda, Pak Indra? Ya, terima kasih. Kalau saya lihat asa ini patternnya lagi coba membentuk pola ya. Jadi posisi ibu saat ini dipertahankan dulu. Saya ngelihat posisinya masih ada potensial upside, masih saham ini masih polanya masih uptrend. Jadi saran saya ibu hold dulu posisinya, Bu, seperti itu. Dengan target price terdekat, Pak Indra? Mungkin lebih ke scalping dulu ya, Mas ya, karena kita lihat kalau misalnya di area atas itu lebih banyak Pinocchio candle-nya bermain untuk asa ini. Jadi lebih ke scalping sampai ngelihat update perkembangan fundamental perusahaannya, begitu, Mas. Baik, perlu level stop loss tidak, Pak Indra, dalam berinvestasi di asa ini? Ya, untuk stop loss sih saya rasa lebih ke psikologi level ya, di 2000 itu stop loss-nya lumayan jauh sih, karena saya lihat dia rentang saham ini baru bermain di rentang 2000, jadi mungkin masih akan bermain di atas 2000 sih, Mas, gitu. Baik, jawaban untuk Ibu Eli yang ada di Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Hardian yang ada di Cirebon. Mau tanya saham Friend, sudah punya di 91. Baru saja kita bahas, Pak Indra. Terima kasih. Betul. Pak Hardian yang ada di Cirebon. Selanjutnya kita akan coba sapa. Ini dari Bintaro. INDX, Pak. Bagaimana prospek untuk sebulan ke depan, Pak Indra? INDX ya, Mas ya? Tanah Laut. Tanah Laut, ya. Iya. Saya sih jujur kurang familiar dengan emitennya, jadi saya belum pelajari secara fundamental. Tapi kalau saya lihat, ini lebih ke teknikal kita bermain ya. Nah, sekali lihat, kalau saya lihat, sampai cenderung volatile. Mungkin untuk saya nggak merekomendasikan untuk mid term atau long term, lebih ke teknikal aja ya, Pak. Lebih ke scalping aja ya. Lebih ngelihat, lebih ke level support sama resisten. Nah, saat ini saya lihat supportnya ada di rentang 110-an. Jadi mungkin apabila di-manage aja, Pak, posisi support sama resistennya, jadi lebih terjaga gitu. Gitu ya, Mas. Support di 110, resisten di berapa tadi, Pak? Untuk resistennya resisten terakhir itu di 150, Mas. Baik, supportnya di 110, resisten di 150. Sayang sekali penanya yang masuk ini tidak menyebutkan, Pak Indra, apakah sudah ambil posisi atau belum ini. Support di 110 dan 150 untuk INDX hari ini menguat di 6,50% dan ditutup di level 131. Kita beralih ke Bapak Galih yang ada di Jakarta. Mau tanya support dan resisten buat Astra Internasional. Tapi baru ingin masuk ini, Pak Indra. Anda rekomendasikan tidak, Pak? Untuk Astra saya lihat patternnya ya, Mas ya, selama 1 bulan terakhir ini lebih sideways. Jadi saran saya sih untuk Astra ditahan dulu ya. Saya lihat sentimen terkait PPNBM juga belum mampu membuat penguatan yang signifikan untuk saham Astra. Jadi sarankan untuk Astra masih tetap wait and see dulu sih, begitu, Mas. Level berapa kalau ingin masuk yang lebih Anda rekomendasikan, Pak Indra? Iya, sebenarnya saat ini mungkin saya lebih tertarik apabila dia bermain di rentang 4.800 sampai 5.000 ya, Mas ya. 4.800 sampai dengan 5.000 untuk Astra Internasional. Sementara untuk dari sisi target price-nya, Pak? Oh, target price saya lihat nggak kemana-mana. Ini paling juga dia ke 5.400, terus pullback lagi dikit, mental lagi. Lebih sideways, Mas, seperti itu. Baik, ada Astra Internasional ini jawaban dari
pemirsa ID Channel beberapa kali di Jakarta dan semoga bisa menjadi referensi. Pak Indra, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan. Baik. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba Terima kasih. ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.